Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Potale dari kelas A, semester 3 jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Membuat Pengembangan Materi Ajar. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian pengembangan materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud termasuk materi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahan ajar disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pemilihan dan penentuan materi ajar untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa materi ajar harus menarik dan dapat membantu siswa untuk mencari kompetensi. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Sedangkan pengertian dari pengembangan materi ajar adalah upaya penyusunan bahan ajar baik yang tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan materi ajar. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip dalam pengembangan materi ajar. Di antaranya yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitannya dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik meliputi 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai bagi peserta didik dalam mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat pengembangan materi ajar. Membuat pengembangan materi ajar adalah proses terstruktur yang berisi langkah-langkah dalam pembuatannya. Terdapat beberapa panduan umum dalam menyusun pengembangan materi ajar. Di antaranya yang pertama yaitu menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam bentuk cetak untuk dikembangkan. Yang kedua, mengelompokkan materi pembelajaran ke dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok yang berisi pokok-pokok bahan pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, hubungkan materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Berikut yang kelima adalah tulis dan kembangkan bahan ajar untuk peserta didik yang dikenal. Kemudian yang berikut, ingat bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman kepada peserta. Kemudian yang ketujuh, ragam media, aktivitas, sumber belajar, dan umpan balik merupakan komponen dalam bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi pelajar. Kemudian yang kedelapan, ragam contoh dan ilustrasi belajar juga berperan dalam penyusunan bahan ajar. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan revisi bahan ajar yang dibuat. Selain itu, lebih singkatnya dalam mengembangkan materi ajar dapat mengikuti cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran yang akan diajarkan.
Kemudian yang keempat, menentukan media pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor pertimbangan dan pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar oleh guru selain membutuhkan kreativitas, juga membutuhkan pengetahuan guru tentang lingkungan sekitarnya, agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan materi di sekitarnya. Di samping itu juga, guru harus memahami tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan materi ajar, seperti kecermatan isi. Kecermatan isi adalah kebenaran atau kesahihan isi dalam bentuk ilmiah, dan keselarasan isi adalah kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat atau bangsa. Kemudian ketepatan cakupan. Ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi materi, serta keutuhan konsep berdasarkan keilmuan. Kemudian keterencanaan. Isi bahan ajar dalam bentuk apapun harus memiliki tingkat keterencanaan yang tinggi. Dalam hal ini artinya bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti dengan mudah oleh siswa. Yang berikut adalah penggunaan bahasa. Dalam menyusun bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi sesuatu yang sangat penting. Walaupun isi bahan ajar sudah cermat, menggunakan format konsisten, serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang digunakan tidak dimengerti oleh siswa, maka suatu bahan ajar tidak bermakna apa-apa. Yang berikut adalah ilustrasi. Dalam hal ini, bahan ajar dalam menyampaikan informasi perlu memuat seperti tabel, diagram, atau grafik. Nah, selanjutnya ada perwajahan atau pengemasan. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perencanaan atau penataan letak informasi dalam suatu bahan cetak, serta pengemasan dalam bahan ajar multimedia. Yang berikut adalah kelengkapan komponen. Bahan ajar memiliki 3 komponen inti, yaitu komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Komponen utama berisi topik utama yang akan diajarkan kepada siswa. Komponen pelengkap ini berupa informasi atau topik pengayaan wawasan siswa. Dan komponen evaluasi adalah untuk menilai hasil dari bahan ajar yang telah disusun. Selain itu, pengembangan bahan ajar membutuhkan sesuatu yang kreativitas agar menghasilkan bahan ajar yang beda, unik, dan menarik. Selain itu, menghasilkan bahan ajar yang efektif dan efisien, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya, pembahasan tentang manfaat dari pengembangan materi ajar. Manfaatnya bagi peserta didik diantaranya, yang pertama, peserta didik memperoleh kebutuhan sesuai tuntutan dalam kurikulum. Kemudian, mengurangi ketergantungan terhadap buku teks. Yang berikut, peserta didik memperoleh pengetahuan yang didapat dari sumber referensi yang terdapat pada bahan ajar. Kemudian, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Peserta didik akan lebih banyak mendapatkan kesempatan belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Peserta didik akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Kemudian, mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri, memperluas waktu belajar siswa atau kapan saja bisa belajar. Dapat belajar dengan kecepatan masing-masing siswa. Dapat belajar dengan urutan yang dipilih sendiri, dan membiasakan untuk membaca ilmu pengetahuan. Kemudian, manfaat dari pengembangan bahan ajar yang diperoleh oleh guru
Di antaranya yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yang terkadang sulit untuk didapat dan dipahami. Kemudian yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks. Pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Kemudian, tulisan bahan ajar tersebut dapat diajukan untuk menambah angka kredit ataupun dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan, serta bisa menghemat waktu belajar, menempatkan bahan sebagai fasilitator, dan menciptakan suasana proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Dari penjelasan materi dari makalah saya, yaitu pengembangan materi ajar, saya menarik beberapa kesimpulan bahwa bahan ajar adalah sebuah medium yang memuat informasi dan pengetahuan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar berperan sebagai perantara dari narasumber dengan peserta didik, meningkatkan minat belajar, dan memfasilitasi proses pembelajaran. Kemudian materi ajar adalah sekumpulan materi yang dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian pengembangan materi ajar memiliki manfaat bagi guru dan peserta didik. Guru mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, menghemat waktu, dan menciptakan suasana yang efisien. Sementara peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menarik, mandiri, dan efektif. Kemudian, prinsip pengembangan materi ajar melibatkan relevansi, konsistensi, dan kecakupan materi. Kemudian bahan ajar dapat dilakukan dengan memahami tujuan pembelajaran, memilih materi, metode pembelajaran, dan media yang sesuai dengan pembelajaran. Kemudian, bahan ajar harus memberikan pengalaman yang baik dan memanfaatkan berbagai komponen seperti media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik. Kemudian, faktor-faktor seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan, keterencanaan, penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajahan, dan kelengkapan komponen bahan ajar harus dipertimbangkan dalam pengembangan materi ajar. Kemudian, pengembangan materi ajar memiliki manfaat bagi guru dan peserta didik, termasuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, memotivasi siswa, dan membantu guru dalam mengajar. Mungkin hanya ini penjelasan materi yang singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.